Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian yang nonton video ini dalam keadaan sehat. Di video kali ini, saya akan menceritakan kisah horor. Kisah ini diambil dari kisah nyata yang dialami oleh dua orang dari sebuah desa yang berada di Provinsi Lampung. Sebut saja namanya Ubay dan Tata. Di sini nama kita samarkan, yang dimana mereka adalah saudara sepupu. Mereka berdua pernah bekerja di salah satu bendungan yang berada di daerah tersebut. Dan bukan rahasia umum lagi dalam masyarakat sekitar bahwa bendungan ini memang terkenal sangat angker. Dan mari kita mulai storynya. Di malam itu, Ubay dan Tata sedang berbincang ngalur ngidul, membicarakan hal kosong yang membuat mereka sejenak melepaskan penat mereka. Tiba-tiba datang seorang bapak-bapak yang bernama Pak Adang, yang tidak lain adalah paman mereka. Om Adang menawari pekerjaan, yaitu untuk memasang kabel di bendungan, karena Om Adang adalah petugas perawatan berkala di bendungan itu. Tanpa berpikir dua kali, mereka langsung mengiyakan ajakan kerja dari Om Adang. Keesokan paginya, Ubay dan Tata mulai berangkat bekerja. Di sana sudah ada Nusi dan Dori, di mana mereka berdua adalah pekerja yang sudah bekerja lebih dulu di sana. Pagi itu di bendungan tampak sepi, tidak ada siapa-siapa, dan mereka pun mulai bekerja mengikuti instruksi dari Om Adang. Dari pagi sampai siang, mereka bekerja dan tampak tidak ada yang aneh saat itu. Saat setelah makan siang, mereka lanjut bekerja lagi. Saat itu mereka lupa membawa tangga yang tertinggal di tempat makan tadi untuk memasang kabel. Kemudian Nusi dan Dori berangkat mengambil tangga yang tertinggal di tempat makan siang yang tadi. Dan ternyata tangganya sudah tidak ada di sana. Nusi dan Dori berpikiran kalau mungkin tangganya sudah dicuri orang, karena sudah agak lama ketinggalannya. Lalu Ubay dan Tata pun menyusul ke tempat Nusi dan Dori untuk ikut bantu mencari tangga tersebut. Dan ternyata tangga benar-benar tidak ada. Masih dalam keadaan bingung, Om Adang datang buat nyuruh mereka untuk lanjut kerja lagi. Nusi bilang ke Om Adang bahwa tangganya hilang. Di pikiran Nusi mungkin ada yang nyuri. Om Adang tertawa kecil dan bilang kalau di sana tidak ada siapa-siapa selain mereka. Tata dan Dori pun berinisiatif untuk mengambil kabel ke gudang agar nanti kalau tangganya ketemu, mereka bisa langsung lanjut bekerja. Sedangkan Ubay dan Nusi masih terus mencari tangganya. Ketika sampai di gudang, Tata dan Dori melihat ada sebuah tangga yang sepertinya tangga itu adalah tangga yang mereka cari. Tata masih berpikiran positif. Mungkin siapa tahu ada orang yang bawanya ke gudang. Mungkin bisa jadi Om Adang lah yang membawa ke gudang. Kejadian aneh hari itu pun mereka anggap kalau mereka sedang dikerjai oleh Om Adang. Karena mereka ingat kalau Om Adang sempat tertawa kecil saat Nusi melaporkan bahwa tangganya hilang. Lanjut di hari kedua mereka bekerja. Seperti hari kemarin, dari pagi sampai menjelang sore, mungkin sekitar pukul 2:30, tidak ada kejadian apa-apa. Kejadian aneh itu pun muncul di waktu menjelang sore, yang tiangnya lebih tinggi dari yang mereka pasang sebelumnya. Mau gak mau, mereka harus mengambil tangga yang lebih panjang. Yang kebetulan, tangga itu berada di salah satu ruangan yang berada di terowongan bendungan. Untuk info, waktu itu masih dalam masa pembangunan, pernah terjadi kecelakaan yang cukup mengerikan di terowongan itu. Banyak saksi mata yang mengatakan kalau dulu banyak pekerja yang meninggal dengan tubuh yang hancur tertimpa besi konstruksi dengan berat berton-ton. Sampai sekarang banyak yang tidak tahu berapa jumlah pasti korban dalam insiden kecelakaan tersebut. Kita lanjut ke ceritanya. Mereka berempat sadar sekali keadaan ruangan tempat tangga yang mau mereka ambil itu. Tempat itu sangat ngeri karena tempat itu tepat di lokasi insiden.
Di sini mereka berempat tidak ada yang mau mengambil tangga ke ruangan terowongan itu. Sampai akhirnya mereka memutuskan agar mereka semua yang ambil ke ruangan itu bersama-sama. Singkat cerita, mereka sudah sampai di depan pintu terowongan tersebut. Suasana mulai tidak seperti biasa. Hawa di sana agak dingin. Dan suasananya pun aneh, susah untuk dijelaskan, ungkap narasumber. Lalu Ubay meminta Dori untuk membuka pintu, karena kunci itu diberikan oleh Om Dadang kepada Dori. Setelah pintu dibuka oleh Dori, hawa pengap langsung terasa. Di dalam memang ada lampunya, tapi tidak terlalu terang. Hawa ruangan itu sangat pengap, ungkap narasumber. Posisi tangga itu terletak agak jauh ke dalam. Mereka berempat bersamaan jalan untuk mengambil tangga tersebut. Di dalam, si Tata teriak-teriak karena suara di dalam ruangan tersebut menggema, sehingga suara gema tersebut dijadikan mainan dengan cara berteriak-teriak oleh Tata. Yang lain pun ikut bernyanyi, mungkin untuk menghilangkan rasa takut atau memang hanya sekedar untuk mainan saja. Setelah mereka mengambil tangganya, mereka segera berjalan untuk keluar. Pintu memang sengaja dibuka supaya cahaya dari luar masuk. Saat mereka akan keluar, mungkin sekitar 1,5 meter lagi, pintu itu pun tertutup dengan sendirinya. Dan gak mungkin pintu itu kedorong oleh angin, karena pintunya terbuat dari besi. Kita pun bukanya berat, ujar narasumber. Lalu pintu terbuka lagi dan menutup untuk kedua kalinya. Setelah tertutup yang kedua kali, handle pintu besi pun bergerak-gerak. Sejenak mereka melongo dengan kejadian tersebut. Mereka terpatung untuk beberapa detik. Setelah itu, Nusi dengan refleks langsung membuka pintu tersebut dan mereka buru-buru untuk keluar dari ruangan terowongan itu. Setelah keluar dari sana dan mengalami kejadian itu, lalu mereka memutuskan untuk langsung pulang ke rumah dan tidak melanjutkan pekerjaan untuk hari itu. Sebenarnya masih ada beberapa kejadian horor lain dalam mereka bekerja. Nanti akan saya ceritakan lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.